Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang browning enzimatis dan reaksi Maillard atau pencoklatan pada bahan makanan. Pencoklatan pada bahan makanan ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan. Misalkan seperti pada buah apel, kita tidak ingin ada pencoklatan karena dapat memperburuk tampilan dan juga cita rasa, dan bahkan bila dimakan dapat menimbulkan penyakit. Namun pada bahan pangan yang memiliki protein seperti daging, itu reaksi Maillard sangat kita inginkan, karena reaksi Maillard pada makanan berprotein itu mampu meningkatkan cita rasa dan juga mampu meningkatkan tekstur dari bahan makanan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghambat proses pencoklatan bahan pangan tersebut adalah dengan melalui pengawetan. Pengawetan dapat dilakukan dengan pemanisan, penggaraman, pengasaman, maupun proses pengeringan makanan. Untuk bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada 5 bentuk cairan yang digunakan sebagai bahan pengawetan untuk meminimalisir browning enzimatis. Yang pertama adalah air biasa, lalu air jeruk, lalu yang ketiga air sabun, yang keempat adalah air garam, dan yang kelima adalah air gula yang dalam hal ini menggunakan sirup. Pada praktikum ini dilarutkan bahan-bahan tersebut ke dalam 100 ml air. Jadi misalnya air gula 100 ml air ditambahkan dengan 2 sendok makan gula, begitupun yang lainnya. Untuk bahan yang akan kita gunakan adalah apel, karena apel sangat mudah mengalami pencoklatan enzimatis. Dari satu buah apel ini akan kita bagi apel tersebut menjadi 6 bagian sama besar. Bisa kita potong apelnya menjadi 6 bagian. Setelah kita mendapatkan 6 potongan apel yang sama besar, masing-masing potongan apel tersebut kita masukkan ke dalam cairan yang telah kita siapkan sebelumnya. Potongan apel pertama kita biarkan ke dalam udara terbuka. Potongan apel kedua kita celupkan ke dalam air biasa. Potongan apel ketiga masukkan ke dalam air yang telah ditambahkan jeruk. Potongan apel keempat, air yang telah ditambahkan sabun. Potongan apel kelima masukkan ke dalam air garam, dan potongan apel keenam dimasukkan ke dalam air gula. Keenam potongan apel ini kita biarkan selama 24 jam untuk melihat bagaimana pengaruh dari jenis cairan terhadap pencoklatan enzimatis dan juga terhadap pengawetan dari produk tersebut. Setelah 24 jam, inilah hasil dari pencelupan bahan ke dalam berbagai cairan pengawet. Bisa kita lihat mulai dari yang paling kiri ini adalah bentuk apel yang dibiarkan di udara terbuka. Terjadi pencoklatan dan terjadi perubahan warna yang cukup signifikan. Dari segi tekstur dia menjadi lebih lunak. Dibandingkan dengan yang kedua ini, bila dicelupkan ke dalam air juga masih terjadi pencoklatan dengan tekstur yang sedikit lebih keras dibanding hanya dibiarkan di udara terbuka. Namun pencoklatan enzimatis masih terjadi. Untuk yang dicelup di dalam air jeruk sehingga bersifat asam, ini pencoklatan enzimatis tidak terjadi. Warna cenderung tetap segar. Namun dari segi tekstur dia cenderung lebih lunak.
Untuk yang dimasukkan ke dalam air sabun yang bersifat basah, pencoklatan terjadi sangat banyak, sehingga enzimatis di sini sangat terjadi. Sehingga di sini terutama untuk enzim-enzim dan bakteri ini sangat berperan atau sangat bisa melakukan pencoklatan pada pH basah. Untuk air garam, pencoklatan tidak terlalu terjadi, warna masih bisa dipertahankan. Untuk air garam. Begitupun dengan air gula. Pencoklatan tidak terlalu terjadi, namun karena air gulanya mengandung warna, maka terjadi proses pewarnaan. Artinya ada zat warna dari sirup yang masuk ke dalam padatan. Dalam hal ini apel. Nah, dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa mengapa pada proses pengawetan makanan itu kebanyakan dibuat menjadi bentuk manisan, asinan, atau asaman. Karena bentuk-bentuk seperti ini mampu untuk mempertahankan kesegaran dari suatu bahan dan juga untuk menghindari proses pencoklatan enzimatis. Untuk analisis reaksi Maillard, kita akan menggunakan daging, ya. Bisa menggunakan daging ayam, daging sapi, ataupun daging yang lain. Ada 3 jenis daging yang akan kita gunakan, ya. Daging yang pertama ini kita biarkan di udara terbuka. Daging yang kedua ini kita celupkan dia ke dalam air. Dan daging yang ketiga ini kita celupkan ke dalam air gula dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Untuk kemudian nanti akan kita lihat perbandingannya ketika digoreng untuk melihat bagaimana reaksi Maillard yang terjadi pada daging. Daging yang telah kita siapkan kemudian kita taruh di atas teflon yang akan kita goreng. Yang sebelah kanan itu adalah daging yang dibiarkan di udara terbuka, yang di tengah adalah daging yang telah dicelupkan ke air, dan yang di sebelah kiri adalah daging yang telah dicelupkan ke air gula. Ini kita nyalakan kompor untuk melihat bagaimana pengaruh reaksi Maillard yang akan terjadi pada ketiga bahan tersebut. Setelah kita goreng sekitar 5 menit, ini kita dapat melihat perbandingan dari ketiga jenis daging tersebut. Mulai dari yang paling kanan, untuk daging yang dibiarkan di udara terbuka, pencoklatan hampir hanya terjadi sedikit di sekitar permukaan daging. Sementara yang di tengah, untuk yang di bagian yang dicelup air pun juga tidak terlalu mengalami proses pencoklatan, hanya sedikit bagian yang pencoklatan. Bagian yang paling banyak mengalami pencoklatan adalah daging yang dicelupkan ke dalam air gula. Ya, karena pada proses ini gula pun membantu terjadinya proses karamelisasi dan juga reaksi Maillard dari daging tersebut. Ya. Pencoklatan pada bahan berprotein ini sangat diinginkan karena dapat meningkatkan cita rasa dan juga meningkatkan tekstur dari bahan tersebut bila dibandingkan dengan pencoklatan pada buah. Demikian penjelasan untuk acara kali ini. Silakan mengikuti praktikum mandiri sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.